Perlu suara keras, kalau saya mulai mengkritik keputusan pemerintah sekarang, bukan saya ingin berkuasa atau membenci pemerintahan sekarang, mohon jangan salah tafsir. Saya suka gaya Pak Jokowi yang memang bersih dan polos. Ya, inilah negara kalau ingin dipimpin oleh pemimpin yang berpikir hanya buat rakyat dan modalnya kerja dan kerja, yang niatnya tulus, hasilnya tulus. Tetapi di masa transisi kita rasakan sekarang, mules di perut karena nggak take off juga, kalau saya mengkritik. Atau membahas, tujuan saya satu, saya ingin tindakan Pak Jokowi itu memiliki pengaruh besar untuk kepentingan masyarakat banyak dan cepat hasilnya. Saat ini, saya banyak mengkritik kementerian dan DPR. Kedua lembaga ini saya anggap paling tidak produktif, bahkan, mungkin masih mending kalau bilang tidak produktif. Ini justru apa yang Presiden canangkan dan perintahkan, seringkali counterproduktif. Kalau DPR wajar, orang berangkat menjadi negarawan baru, pas di bangku DPR itu baru pada belajar, begitu buat kebijakan, ya mental dan knowledge-nya jauh dari negarawan kelas dunia. Oke, apa bukti omongan saya? Apakah saya bicara tanpa bukti? Saya salah besar kalau mengkritik tanpa bukti dan tanpa solusi. Bukan Bosman Sontoloyo banget kalau begitu, kritik keras plus solusi. Selalu itu, sekarang, kita ungkap dulu bukti-buktinya dari kerja selama ini, kementerian para pembantu presiden. Jajaran eselon atas, deputi dan CEO BUMN-nya, faktanya, pendapatan per kapita Indonesia dalam dolar AS semakin tertinggal oleh negara-negara tetangga seperti Korea, Malaysia, dan Thailand. Padahal, pada awal kemerdekaan, tingkat kesejahteraan ketiga negara ini hampir sama. Cina sudah menyusul Indonesia pada 1998 dan Filipina menyusul Indonesia tahun 2015. Indonesia ingin tumbuh ekonominya lebih cepat, misalnya dengan memacu pembangunan infrastruktur, lalu, pemerintah berutang lebih banyak, efeknya suku bunga naik sehingga mengakibatkan investasi swasta melemah. Selain melemah, investasi pun kurang berkualitas, tercermin dari porsi terbesar, 74%, pembentukan modal tetap bruto berupa bangunan, sedangkan yang berupa mesin dan peralatan, hanya 11%, manufaktur lemah. Begitu baca sederhananya, saat ini, defisit anggaran harus ditutupi oleh utang luar negeri, menjual obligasi negara dalam denominasi mata uang asing, global bonds, dan meminjam dari negara donor serta lembaga keuangan internasional, akibatnya, gonjang-ganjing perekonomian global. Mengancam stabilitas makroekonomi Indonesia, gangguan di dalam negeri, termasuk faktor sosial dan politik, turut menambah rentan stabilitas makroekonomi. Inilah selalu yang menjadi bahan perkataan para menteri bahwa itu merupakan turunan dari masalah global. Dan saya berkali-kali mengkritik pernyataan seperti itu, yang salah strategi anggaran dan pembangunan nasional, kok main tunjuk tangan masalah global sih? Geblek bener, nih menteri, sekarang kita gembar-gemborkan, pertumbuhan Indonesia sekitar 5%. Ini memang tergolong tinggi dibandingkan pertumbuhan dunia dan rata-rata negara berkembang. Namun, harus disadari bahwa sampai sekarang perekonomian Indonesia masih dalam kecenderungan yang melemah dan tingkat kesejahteraannya semakin tertinggal dengan negara tetangga. Belum lagi, berpotensi disusul oleh negara-negara tetangga lain yang sekarang lebih rendah seperti Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Pertumbuhan yang kurang berkualitas tanpa diiringi oleh transformasi struktural yang signifikan diiringi pula oleh ketimpangan yang sangat buruk. Laporan Bank Dunia, 2015, menunjukkan 1% penduduk terkaya menguasai 50,3% kekayaan nasional Indonesia, sedangkan 10% terkaya menguasai 77% kekayaan nasional Indonesia. Bank Dunia, 2015, lebih miris lagi. Orang-orang terkaya itu 2/3 kekayaannya diperoleh dari praktik kronisme. Angka Kroni Capitalis Index untuk Indonesia memburuk dalam 2 tahun terakhir dan menduduki posisi terburuk ke-7 dari 22 negara yang disurvei oleh The Economist 2016, atas nama keadilan atau pasal kelima dari Pancasila. Lihat apa yang akan saya lakukan jika saya diperkenankan berada di ring 0 istana bersama Presiden. Tapi, apa Presiden mau? Apa pembantunya ikhlas ada orang Sontoloyo yang menjadi influencer Presiden? Atau, jangan-jangan sesuai saran sahabat, apa saya harus gabung FPL yang bersuara keras? Tapi juga apa FPI mau sama orang yang wudunya nggak lengkap dan ibadah bolong-bolong? 3 hal tidak mungkin disembunyikan lama, matahari, bulan, dan kebenaran.